Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai statistik lingkungan. Belum masuk ke pembahasan materinya, yuk berkenalan dengan teman-teman dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari 9 orang anggota. Yang pertama ada Firdatul Maulaya, lalu ada Imelda, ada Aronat, ada Rahma Zikra, ada Yusrina, Indramawan, Aji, Ragil, dan Wildan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pada pembahasan materi pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian statistik lingkungan. Apa sih statistik lingkungan itu? Statistik lingkungan menggambarkan aspek kualitatif dan kuantitatif dari keadaan lingkungan dan interaksi antara aktivitas manusia dan peristiwa alam dengan mengintegrasikan data dari banyak bidang studi dan sumber yang berbeda. Statistik lingkungan merupakan bidang statistik yang muncul dalam official statistik di sebagian besar negara, dan ini sangat diperlukan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Konferensi PBB tentang Human Environment di Stockholm Juni 1972 adalah konferensi global yang pertama untuk memberi sinyal bahwa masalah lingkungan semakin menjadi subjek arus utama terkait dengan kebijakan sosial ekonomi. Konferensi global besar kedua di lingkungan lapangan adalah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Juni 1992, di mana konsensus terobosan mencapai keputusan bahwa strategi pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan. Pada tahun 2000, sebagian besar negara menandatangani deklarasi milenium dan berkomitmen untuk mencapai tujuan dan target deklarasi pada tahun 2015, termasuk Goal 7 pada kelestarian lingkungan dengan menggunakan 10 kesepakatan indikator lingkungan secara global untuk memantau kemajuan. KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Agustus 2002 menekankan untuk mencapai target tertentu dalam kerangka waktu tertentu dan memantau kemajuan, sehingga menegaskan kembali perlunya statistik, indikator, dan sistem informasi terintegrasi yang mengukur dan melacak kemajuan. Baru-baru ini, selama konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan, negara-negara anggota PBB telah membahas kemajuan yang diperlukan dalam informasi lingkungan. Dokumen hasilnya The Future We Want berisi tentang berbagai referensi tentang pentingnya data lingkungan, informasi, dan indikator yang sangat relevan terhadap kerja UNSD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tonggak sejarah statistik lingkungan. Bagaimana sih statistik lingkungan bisa muncul? Inisiatif pertama berkaitan dengan pengembangan statistik lingkungan di tingkat internasional berasal dari dua pertemuan Economic Commission for Europe pada tahun 1973. Mengingat keprihatinan lingkungan global, rancangan program kerja internasional di statistik lingkungan pertama kali diajukan ke Statistical Commission pada sesi ke-18 tahun 1974. Tahun 1970-an dan 1980-an, saat kerja UNSD berkonsentrasi pada kerangka konseptual untuk statistik dan indikator lingkungan dan lingkungan ekonomi akuntansi, Divisi Statistik UNECE perintis pekerjaan pada klasifikasi statistik lingkungan standar. Program statistik lingkungan juga dimulai di OECD dan kemudian di Eurostat dengan fokus pada pengumpulan data dan pengembangan indikator. Pada akhir 1990-an, UNSD memulai pengumpulan data. Kumpulan statistik lingkungan global pertama yang dirilis pada tahun 1999, dan sejak itu telah dilakukan pada kurun waktu 2 tahunan. Pada tahun 2010, mengikuti permintaan dari Statistical Commission, UNSD memulai revisi 1984 Framework for the Development of Environment Statistics atau FDIS 2013, termasuk pembentukan dasar dan inti statistik lingkungan. Komisi Statistik pada sesi ke-44 di bulan Februari 2013 mengesahkan FDIS yang direvisi, termasuk dasar dan inti statistik lingkungan, sebagai kerangka kerja untuk memperkuat program statistik lingkungan di negara, dan mengakuinya sebagai alat yang berguna dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda pembangunan pasca 2015. Komisi juga mendukung rencana aksi dan pembentukan kelompok ahli tentang statistik lingkungan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai Framework for the Development of Environment Statistics and a Core Set of Environment Statistics. FDIS 1984
dikembangkan oleh UNSD dan diterbitkan pada tahun 1984. FDIS 1984 menyajikan pendekatan sistematis untuk organisasi dan pengembangan statistik lingkungan. FDIS 1984 disertai dengan 2 laporan teknis yang menjelaskan set rinci variabel statistik, yaitu konsep dan metode statistik lingkungan seperti statistik permukiman manusia tahun 1988 dan statistik lingkungan alam tahun 1991. FDIS 1984 dianggap sebagai kerangka kerja sukses yang telah digunakan oleh banyak negara. Komisi Statistik pada sesi ke-41 pada tahun 2010 mengesahkan program kerja untuk yang pertama merevisi FDIS 1984 berdasarkan peningkatan pengetahuan ilmiah tentang lingkungan dan persyaratan statistik baru yang diciptakan oleh kebijakan dan masalah lingkungan yang muncul. Lalu yang kedua, mengembangkan korset statistik lingkungan sebagai bagian dari proses revisi FDIS. Proses ini dipimpin oleh UNSD dengan kontribusi substantif atau utama dari kelompok pakar revisi FDIS yang bertemu 4 kali dan bekerja dari jarak jauh terus-menerus selama proses tersebut. Terdapat 3 proses revisi dan pengembangan dari tahun 2010 sampai 2013. Yang pertama, tinjauan terhadap kerangka kerja konseptual, analitis, dan indikator yang berbeda, mencakup analisis praktik internasional dan negara yang relevan, dan persyaratan data yang dibuat oleh konvensi internasional, perjanjian lingkungan multilateral, dan tujuan pembangunan. Lalu yang kedua, pertimbangan kebutuhan informasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan saat ini dan yang akan datang di semua tingkatan. Lalu yang ketiga, pertimbangan kemungkinan berbagai struktur untuk mengorganisir statistik tentang lingkungan ke dalam pendekatan berlapis-lapis. Proses revisi dan pengembangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diwakili oleh produsen dan pengguna statistik lingkungan dari negara-negara di semua kawasan. Dalam proses mengembangkan kumpulan inti statistik lingkungan, lebih dari 2.500 indikator dan statistik lingkungan dianalisis dalam hal relevansi, kelayakan statistik, dan kelayakan metodologis. Rancangan korset yang dihasilkan diuji di 25 negara. FDIS dan korset yang telah direvisi menjadi sasaran proses konsultasi global di mana 71 negara, wilayah, dan organisasi mengirimkan kontribusi dan saran mereka yang berharga. Hasil FDIS 2013 adalah kerangka kerja konseptual dan statistik yang komprehensif dan integratif, serta menandai ruang lingkup statistik lingkungan, menyediakan struktur organisasi untuk membantu pengumpulan dan kompilasi statistik lingkungan di tingkat nasional, dan menyatukan data dari berbagai bidang studi dan sumber yang relevan, mencakup isu-isu dan aspek-aspek lingkungan yang relevan untuk analisis kebijakan dan pengambilan keputusan dengan menerapkannya pada isu-isu lintas sektoral. FDIS 2013 mengatur statistik lingkungan ke dalam struktur 6 komponen, masing-masing dipecah menjadi subkomponen dan topik statistik. FDIS 2013 terstruktur dan dapat memfasilitasi integrasi informasi lebih lanjut untuk tujuan analitis. Komponen-komponen tersebut meliputi environmental condition and quality, environmental resources and their use, residual, extreme event and disaster, human settlements and environmental health. Lalu yang terakhir ada environmental protection, management, and engagement. Tujuan dari korset statistik lingkungan yang termuat dalam FDIS 2013 adalah sebagai kumpulan statistik lingkungan terbatas yang telah disepakati dan memiliki prioritas tinggi serta relevansi bagi sebagian besar negara. Korset diatur dan disajikan oleh struktur FDIS 2013. Korset statistik lingkungan adalah tingkat 1 dari kumpulan statistik lingkungan dasar yang lebih besar yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat relevansi, ketersediaan, dan pengembangan metodologi statistik. FDIS 2013 menargetkan komunitas pengguna yang luas, meskipun relevan dan direkomendasikan untuk digunakan oleh negara-negara pada setiap tahap pembangunan. Tujuan utamanya adalah memandu negara-negara pada tahap awal dalam pengembangan program statistik lingkungan mereka.
Audiens di tingkat nasional termasuk ahli statistik lingkungan di Kantor Statistik Nasional atau NSO, administrasi dan manajemen lingkungan, serta produsen statistik lingkungan lainnya di kementerian dan otoritas sektoral. FDS 2013 membantu menandai peran berbagai produsen data, sehingga memfasilitasi koordinasi antar lembaga. Lalu apa aja sih implementasi FDS 2013 dan siapa saja kelompok ahli environment statistik? Ayo kita simak. Komisi Statistik pada 44 tahun session mengesahkan rencana aksi untuk implementasi framework di negara-negara di dunia. Rencana aksi tersebut mencakup pembentukan program statistik lingkungan untuk membantu divisi statistik dalam pekerjaan metodologis seperti pengembangan manual metodologi untuk persep statistik lingkungan, alat penilaian statistik lingkungan, dan pedoman untuk menetapkan dan memperkuat program-program statistik lingkungan di beberapa negara. Kelompok ahli statistik lingkungan atau EJS telah didirikan pada Desember tahun 2013. Nah, beberapa statistik pelengkap sebagai alat FDS yang saat ini sedang dikembangkan oleh EJS yaitu yang pertama, Environment Statistics Self-Assessment Tool atau disingkat dengan ESSAT. Yang kedua, Manual Set Dasar Lingkungan Statistik yang berisi panduan metodologis yang terperinci serta metadata untuk berbagai komponen, subkomponen, dan statistik lingkungan individualnya, serta buku pegangan untuk mengatur peningkatan atau memperkuat program statistik lingkungan di level nasional. FDS 2013 telah digunakan oleh negara-negara untuk menilai keadaan statistik lingkungan mereka serta untuk merencanakan strategi masa depan. Tidak hanya itu, juga untuk mengembangkan dan memperkuat statistik lingkungan oleh konsultan asisten negara, wilayah, dan subkawasan. Juga sebagai dasar untuk kapasitas bangunan dan bantuan teknis oleh UNSD dan mitra lembaga. Kegunaan FDS 2013 juga mengatur database statistik mereka sendiri dan ringkasan dari statistik lingkungan. Juga sangat membantu dalam memberikan bimbingan untuk negara tentang bagaimana membangun dan mengembangkan lingkungan statistik yang multiguna. Saat ini sudah banyak kasus di mana FDS 2013 telah berhasil diimplementasikan di negara-negara oleh National Statistical Office, Kementerian Lingkungan Hidup, atau sangat sering juga oleh kedua lembaga tersebut saling bekerja satu sama lain seperti halnya lembaga lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada pengumpulan dan penyebaran statistik serta indikator dalam global environment. UNSD memulai pengumpulan statistik lingkungan dari Kantor Statistik Nasional pada tahun 1999. Hal ini mencakup semua yang bukan negara-negara OECD atau Eurostat. Pengumpulan data sejak itu dilakukan 2 tahunan sebagai bagian dari program koleksi data oleh UNSD. Lalu, UNEP bergabung dengan pengumpulan data di tahun 2004. Lantas, apa saja sih isi kuesioner dari UNSD? Kuesioner UNSD berisi tentang statistik lingkungan yang meliputi wilayah air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat respon sangat bervariasi dari berbagai wilayah. Respon terbaik berasal dari Eropa Timur, Amerika Latin, dan Karibia. Sedangkan Asia, Afrika, dan Pasifik menunjukkan tingkat respon yang rendah. Sementara jumlah negara yang merespon dengan data ke kuesioner telah meningkat sejak 1999. Banyak negara yang masih hanya memiliki data yang tersebar dan hanya mampu merespon untuk jumlah variabel yang terbatas.
UNSD menerbitkan 2 jalur utama produk berbasis web untuk dapat mengikuti secara menyeluruh proses validasi, memilih kumpulan data, bersama data dengan OECD, Eurostat, dan sumber lainnya, yaitu yang pertama, the UNSD Environmental Indicator and Country Snapshot, serta melalui kontribusi tabel yang telah dipilih ke UN Data. Ada 10 tema yang telah dipilih untuk mengatur set indikator lingkungan UNSD saat ini, yaitu udara dan iklim, keanekaragaman hayati, energi dan mineral, hutan, pemerintahan, sumber daya air di pedalaman, tanah dan pertanian, kelautan dan daerah pesisir, bencana alam, serta limbah. Snapshot negara mencakup banyak indikator dari daftar lingkungan UNSD, serta informasi lainnya tentang latar belakang ekonomi dan geografi. Waduh, gimana nih? Masih semangat kan ya? Ayo, dikit lagi yuk, bisa yuk. Lanjut, kita masuk ke Technical Cooperation and Capacity Building. Selama 2 dekade terakhir, UNSD telah berkomitmen untuk secara teknis membantu negara-negara di bidang statistik lingkungan dan indikator, serta telah melakukan berbagai lokal karya regional, subregional, maupun nasional, kursus seminar, dan kursus pelatihan di seluruh dunia. UNSD memiliki kemitraan untuk membangun kapasitas dalam berbagai wilayah dan subwilayah, bekerja sama dengan Komisi Regional PBB dan Regional Sub PBB serta regional dari institusi lainnya. Berbagai praktisi dari NSO, Kementerian Lingkungan, dan otoritas sektoral yang terlibat dalam produksi statistik lingkungan telah berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas ini selama bertahun-tahun. Saat ini, kegiatan peningkatan kapasitas statistik lingkungan didukung oleh anggaran reguler serta oleh 2 proyek akun pengembangan, yaitu yang pertama, mendukung pengembangan negara dan mengukur kemajuan menuju pencapaian ekonomi hijau, yaitu pada tahun 2014 sampai 2015. Dan yang kedua, negara anggota pendukung dalam pengembangan dan penguatan statistik lingkungan dan akuntansi lingkungan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan pemantauan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Sebelumnya, bantuan teknis dalam statistik lingkungan melalui pengembangan kapasitas statistik akun pengembangan disediakan di CARICOM, ESCWA, dan wilayah ECOWAS. Dalam proyek ini, beberapa kegiatan dilakukan termasuk lokal karya, studi antar negara, dan bantuan teknis langsung ke negara-negara tertentu. Output utama dari proyek CARICOM adalah publikasi regional yang berjudul The CARICOM Environment in Figures 2002. Sekretariat CARICOM telah meluncurkan program reguler pengumpulan data dalam statistik lingkungan dan kompendium regional ketiga direncanakan untuk tahun 2013. UNSD telah terus memberikan bantuan teknis dalam hal ini untuk sekretariat CARICOM dan negara anggotanya. Proyek ESCWA dan ECOWAS menghasilkan publikasi penilaian rinci tentang situasi statistik lingkungan di negara-negara di kedua wilayah ini. Kerangka kerja strategis untuk penguatan kapasitas di pengembangan dan pelembagaan lingkungan statistik di wilayah ECOWAS dikembangkan dan dilaksanakan oleh Sekretariat ECOWAS. Sekretariat ECOWAS sendiri telah memulai pengumpulan data statistik lingkungan dari negara anggotanya, dan UNSD terus membantu sekretariat dalam hal ini. Widih, udah selesai aja nih. Oke, mungkin sekian dulu ya pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Stay safe, stay healthy, stay happy.